Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hubungan Jindan, Gus Baha dan semuanya, langsung saja mengikuti daripada apa yang disampaikan Gus Baha, yaitu gerakan cangkem elek. Alhamdulillah tempat kita di daerah Bogor khususnya bertempat yang berseberangan dengan beberapa faham yang macam-macam, dan itu mustajab gerakan cangkem elek untuk menghadapi mereka. Ngoten Gus. Terus kula dia nyuwun ijazah terus mewakili sedaya, dan yang kami kalih mumpung teng mriki kan ingkang didhawuhaken Gus Bawau fasilitas dinggo fasilitas nyuwun fasilitas ijazah ngrungokke tafsir Jalalain ingkang teng YouTube. Terus nyuwun ijazah ingkang kathah niki. Ngambil ijazah yang banyak, fasilitas dari apa yang jadi tadi disebutkan beliau, fasilitas, masyhad dan semuanya. Jadi kita memiliki cara fikir yang enteng, yang enak. Dan mumpung wonten ijazahipun nggih kula suwun ngoten Gus Bang. Ngoten cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Baha, saya Nawawi Bahrudin. Kalau secara organisasi saya dari PCNU Kota Tangerang. Saya Mustasar. Bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Gus Baha dan Habib Jindan, yang beliau ini keduanya adalah idola saya. Kalau boleh ngaku, saya ini ngaku sebagai santri kalong virtual via YouTube Gus Baha dan Habib Jindan. Jadi sejak kecil saya ini dididik secara tradisi tasawuf yang agak sangat keras begitu ya. Kalau saya boleh cerita nih, ada ponakan saya nih Ustaz Samsuri, kami tuh keluarga besar kami tidak ada yang dulu miara TV Gus, televisi nggak ada, bunga bank juga susah gitu, musik itu haram, speaker nih juga haram nih dulu. Nah perkembangannya kemudian semakin besar, ada idola-idola kami yang agak keras begitu melontarkan kritik kepada pemerintah, yang kemudian itu membuat saya galau gitu ya. Kenapa ulama-ulama kita bersikap terhadap pemerintah keras memberikan kritik? Nah, saya menemukan jawaban bertemu dengan Habib Jindan via YouTube tentunya dulu ya, walaupun saya kebetulan pernah juga silaturahim, kemudian juga dengan Gus Baha. Ini ada perspektif yang berbeda gitu ya, antara relasi ulama dengan umaro. Pendekatannya itu tidak yang kritik, yang bukan sekedar kritik tapi adalah menghujat. Nah ini saya temukan formula yang sangat menjawab kebutuhan saya pribadi, sehingga istri saya ini udah mulai cemburu sama Gus Baha karena saya terlalu sering nonton YouTube Gus Baha. Gitu. Nah yang kedua soal sanad ya, salah satu bukti saya pernah dengar cerita Gus Baha, agama itu adalah riwayah, oleh karena itu perlu sanad. Nah saya merindukan bersanad dengan Gus Baha nih, tapi kan saya bukan santri yang secara langsung, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin minta rukhsah sebetulnya Gus dan Habib, kami ini kalau boleh mewakili diakui sebagai murid Gus Baha, bisa bersanad walaupun dalam pertemuan tatap mukanya saat ini aja baru. Mudah-mudahan ke depan bisa dilanjutkan. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Ustaz, sahabat aja sekali ketemu Nabi langsung jadi sahabat kok. Baik, Gus Baha barangkali duluan. Kiai Abdurrahman Sahal, Kiai Ustaz Nawawi. Iya, apa saya Gus? Iya. Begini ya, masalah cangkem elek tadi ya. Bakat tuh sampean? Sudah, alhamdulillah sudah bakat. Karena kalau lewat Habib Jindan tidak pantas, beliau biar sempurna saja, tidak usah sanad itu. Jadi begini, dulu ketika Sulhul Hudaybiyah itu kan umat Islam sedikit sekali, terus dipaksa untuk pulang dari Mekah, tidak boleh umroh. Terus sahabat berkomitmen berani mati bela-belain Rasulullah SAW. Ketika berani mati ini digojlok sama orang musyrik. Jangan-jangan setelah kami perang betul, kamu meninggalkan Muhammad. Ini yang omongannya orang musyrik. Abu Bakar, itu semua ulama tahu kalimat itu, cuma tidak usah diterjemah. Umsus bidrollat katanya. Itu padahal Abu Bakar yang ngertikan itu.
karena memang ekstrim. Terus kedua, ada orang Bedui itu ngukur seorang nabi itu dengan hal-hal yang kurang baik. Misalnya begini, ya Muhammad, kamu ngeklaim tahu berita langit, coba unta saya yang hilang itu di mana? Katanya tahu berita langit, sekarang tahu nggak unta saya hilang itu di mana? Mobil saya di mana? Begitu juga ketika untanya hamil, bunting itu tanya, Muhammad, kalau kamu nabi katanya tahu berita langit, kamu tahu isinya yang di unta saya ini? Itu ada sahabat yang saking nggak kuatnya demi bela nabi itu, udah kalau tanya gitu tanya saya terus. Terus si tadi orang tadi dibilangin sahabat, nazauta 'alaiha fakanat minha sakhlah. Jadi intinya ini Habib Jintan biar senyum-senyum aja. Jadi intinya kadang ad-difa sama orang-orang gitu mau tidak mau nggak ada pilihan itu. Kalau yang ma'ruf di Quran ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi ketika Nabi Ibrahim, ini sering saya patah-patah supaya tidak paham semua karena ini sanad kurang baik. Tapi kebutuhan gitu. Biasanya yang minta itu yang jenisnya ya seperti ini yang sudah cangkem elek cuma butuh legitimasi gitu. Jadi dia butuh nggak tanggung jawab, dilimpahkan ke saya. Kalau saya kalaupun salah kafaroh saya banyak. Saya kan ngapalin Quran. Kalau orang itu hafal Quran, inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al Quran. Kalau kamu sekali salah, adabnya banyak. Kalau saya punya penawar banyak itu. Jadi faja'alahum judadan tadi. Siapa yang memecahi berhala ini? Kata Ibrahim, ya yang bawa kapak. Kenapa mecahin? Mungkin sentimen dia ingin disembah sendiri katanya. Tanya yang bawa kapak. Kata orang-orang kafir, kamu kan tahu berhala itu tidak bisa ngomong, masa disuruh nanya gitu. Otak kamu di mana? Nggak bisa ngomong, nggak disuruh nanya. Otak kamu di mana? Terus Ibrahim balik. Ya balik apa? Balik ngendikan, balik mengatakan uffil lakum. Otak kamu lalu di mana? Kayak ditanya aja tidak bisa jawab kok kamu sembah. Jadi di beberapa kesempatan sahabat belain Nabi sampai gitu. Jadi banyak orang Bedui, orang-orang peradaban, karena Nabi itu memang nyatanya mendapat berita dari langit. Mereka terus itu dijadikan alasan. Unta saya hilang di mana Muhammad? Ini di mana? Unta saya ini hamil itu bentuknya kayak apa? Katanya kamu tahu berita langit. Masa gini aja enggak tahu? Ya terus tadi. Saya enggak tahu, sahabatnya mungkin kayak jenengan enggak tahu saya. Terus dia ambil, udah tanya saya aja. Nazauta 'alaiha fakanat minka minha sakhlah. Nazauta itu sudah paling anaknya ya kayak kamu lah, kamu yang nazauta 'alaiha, enggak usah diterjemah nazauta 'alaiha itu. Tapi potongan-potongan gini tahu kira nazauta 'alaiha itu kayak. Artinya ya memang dalam banyak hal memang nggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Ya tapi tentu yang suasananya ilmiah bukan hadun nafsi ya, suasananya yang ilmiah bukan apa? Hadun nafsi. Karena kadang-kadang memang mau tidak mau kayak ya tadi orang-orang yang menghujat Nabi, orang-orang yang apa itu. Kadang-kadang paling efektif itu ya jawab seperti itu. Ya, jawab seperti itu sudah berapa tadi? 3 kan? Nah, itu bukti bahwa kadang-kadang itu nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, maksudnya seperti itu, tapi tidak tahu saja. Daripada anggawah bibitan kan kasihan. Saya aja yang jawab. Nah, terus tadi yang Jalalain rutin sanad saya memang sebetulnya kalau saya boleh milih di mana-mana sanad tuh ngajinya utuh. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu mulai Jamul Jawami, Fathul Wahab banyak. Sebagai keluarga Quran, bapak saya itu hafal Quran tuh kayak Fatihah, ma'ruf itu di daerah saya. Tidak ada orang hafal Quran kayak Fatihah kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran. Terus babah kami juga dari ulama Lasem, Habib Jidan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga Al-Fakhriyah Habib. Jadi karena kalau konstruksinya tidak khatam seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan perempuan 2 yang kakak beradik jadi istrinya 1 orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan 2 orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah wala bainal mar'ah wa khalatiyah wala bainal mar'ah wa jaddatiyah. Pokoknya 2 perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan.
Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih, apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat. Terus kamu karena nggak dipanggil namanya, terus nggak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad loh, berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu, saya ada yang di waksiati Rasulullah, ada yang diijazahi, ya tidak bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik, ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini itu. Ya memang seperti itu, karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala bainal mar'ati wa amatiha. Tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau bulenya. Nah, kenapa Nabi tidak bilang wala bainal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan kok cantik, budenya kan masih bisa mikir gitu. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80 kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala benal marati wa ammatiha, wala benal marati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala benal marati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal tuh tidak kepikiran itu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antasma'u benal ukhtain. Itu kalau nggak dijelaskan pakai usul fikih, ini min itlaqil badi wa iradil qul secara balaghah. Ya, itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih, karena supaya orang tuh tahu lah bahwa maknani Quran tadi seperti yang didahulukan Habib Jindan itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul, terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa. Kata Habib Jindan kok biroyi ya sudah pesan tiket di neraka. Ngeri kan? Apalagi sudah biroyi dapat penghormatan, dapat uang, dapat panggung. Islam kok menurut saya, loh ini Islam yang menurut Rasulullah, Islam kok menurut saya. Makanya ini saya fanatik bahwa kitab tadi saya tunjukkan ke Habib Jindan beberapa kitabnya Said Muhammad yang menyebut mbah beliau apa supaya mudawan. Dulu itu ada orang alim alama namanya Les bin Sa'ad. Kata Imam Syafi'i, "Al-Les afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu." Imam Les secara fikih itu lebih alim dibanding Imam Malik, tapi daya'ahu ashabu. Murid-muridnya enggak menulis. Andai kan Habib Salim tidak punya putra Habib Novel, tidak punya cucu Habib Jindan, mungkin orang enggak bakas lagi Habib Salim. Bazuber andai kan tidak punya putra Mbah Mun, orang juga nggak bakas lagi Bazuber. Bapak saya Kiai Nur Salim andai kan tidak punya putra Samu, kan orang sudah lupa. Dulu ini cerita yang paling ekstrim. Dulu Nabi Ibrahim pernah dikira Yahudi karena punya keturunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Yahuda punya perilaku tertentu seakan-akan itu dari mbah-mbahnya. Baru setelah Rasulullah SAW memaklumatkan ad-dinul hanif, ad-dinul Islam millatun hanifiyah, millata abikum Ibrahim, baru terpulihkan nama Ibrahim. Makanya kalau dalam nasihat Arab itu kama takarroma bi Muhammadin Adnan. Dulu orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, Qusay itu siapa, Kilab itu siapa. Gara-gara punya cucu yang bernama Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Khalqi, orang nyari-nyari Abdullah itu siapa, Abdul Muthalib itu siapa, Hashim itu siapa. Akhirnya diketahui Sayyid Abdullah itu orang yang ganteng, perilakunya baik. Abdul Muthalib itu orang yang pertama sering makan-makan, ngasih makan orang haji, gini-gini.
dikatakan Syaibatul Hamdi karena terus orang ini dikatakan wasumia fi sulbin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walabba, ini dikatakan kusoi litaqosi fi biladi qudaatal qosiyah, terus dikatakan kilab likas roti takalubi fil ardi karena orangnya aktif sering berjuang di mana-mana. Terus jadi makanya kalau jenengan punya anak punya cucu doakan jadi orang baik karena status Anda ini tertera cucu-cucu Anda. Lho nggih misalnya bapak sampean alim terus putune nak domino di situ, mabuk-mabuk di situ. Itu disatakan makam keramat apa tempat mabuk. Nah, makanya dzurriyyah ini penting. Makanya ketika Allah memberi hadiah pada Rasulullah Muhammad SAW kepada semua nabi, itu disebut wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ketika dikatakan kalimat tauhid juga wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Makanya ukuran orang baik itu ya anaknya, cucunya, apa-apanya. Karena ini yang meneruskan status kita. Ya jelas ya. Itu kalau Anda ini ngaji khatam, konstruksi itu tahu. Tapi kalau tidak khatam, ya hanya modal qabilna terus. Ya tapi ya gak apa-apa daripada sama sekali. Malah yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Nggih, kersane disambung Habib Jid. Mau kersane kula ngringit ikut dengarin ya. Yang kemelek enggak usah Habib Sato aja Habib. Jenengan enggak apa, yang sanad aja. Mboten sampun. Mboten sampun. Yang sanad ijazah amal. كما إن صحت لنا الإجازة كما أجازنا سيد الوالد الحبيب نوفل بن سالم بن أحمد بن جندان عن والده الحبيب سالم بن أحمد بن جندان عن شيوخه جميعا وعن الوالد الحبيب نوفل عن جد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وكذلك كما أجازنا الجد الحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن عن والده الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وكما أجازنا شيخنا ومربينا الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عن شيوخه وكما أجازنا شيخنا الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وشيخنا السيد محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب أبي بكر بن علي بن أبي بكر بن علي بن عبد الرحمن المشهور والحبيب زين بن إبراهيم والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وأخيه الحبيب حسن جميع مشايخنا فبأسانيدهم إن صحت لنا الإجازة أجزناكم في تعلم والتعليم تذكر التذكير في الدعوة إلى الله تعالى وفي أذكار سادة بني علوي وفي كل ما يقربكم إلى الله إن صحت لنا الإجازة أجازناكم بذلك. Jadi ijazahnya Gus Baha pakai bahasa Indonesia kata. Jadi kita belum qabil tuh tadi. Insyaallah ya, insyaallah. Ada al-iznu bi ma'nal ijazah, insyaallah. Jadi sudah diizinkan yaitu ijazah cangkem elek tadi dengan ijazahnya pengajian beliau lewat medsos, insyaallah bil izin ya, karena kalau kita mengaji kitab itu tidak perlu ijazah lagi sebetulnya kalau udah qiraatan ala syekh bimana iznuhu wa ijazatuhu insyaallah. Dan sanadnya tadi sudah diberikan juga oleh Habib Jindan dari para guru beliau, dan mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan barokah dengan majelis ini, dengan begitu banyaknya ilmu dan ma'rifah yang kita peroleh, bahkan kita julus mujalasatul alim, ini termasuk juga dalam kebaikan yang kita dapatkan di hari Asyura ini. Dan karena di dalam Asyura itu ada zur aliman, ziarahi orang alim, dan kita sudah melakukan itu dengan ziarahnya dengan Habib Jindan dan Gus Baha. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua pulang ini beroleh banyak gembolan pahala ya, insya Allah ya, gembolan pahala dan ijazah dari kedua beliau insya Allah ya. Ya, ajazatuhum kama ajazalana syekhuna wa syekhu syekhina Maimun Zubair wa aslafuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ijazah wa tasyarrafna bikum wa jazakumullah khairan katsiran. Ya Yusuf Mansur mau ngasih ijazah enggak?
Kali kalau Kiai Yusuf Mansur ngasih duit aja sama kita buat ongkos pulang. Setuju nggak kira-kira? Oh setuju katanya. Baik, baik. Alhamdulillah majelis kita berjalan begitu lancar, mudah, tidak ada gangguan kendala dan semuanya pasti karena barokah para masyayikh kita, para ulama-ulama aslafun saleh yang telah meridhoi dan ridho dengan majelis kita ini. Kita doakan guru-guru kita yang ada di depan ini, beliau-beliau semoga selalu diberikan sehat, panjang umur dalam doa, dalam memberikan manfaat dan ilmunya kepada kita semua, dan menjadikan kita semua yang ada di majelis ini juga selalu menjadi tulabul ilm yang istiqomah, yang selalu meneruskan, insya Allah kita teruskan kepada generasi penerus kita, anak-anak cucu kita dalam tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah akan selalu eksis di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kalimat yang keliru dan salah. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya ada pemberian cindramata oleh Yayasan Fakhriyah kepada Gus Baha dari Habib Jindan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita senang dengan keberadaan beliau berdua ini, Masya Allah. Dan yang kedua dari Majelis Silaturahim diserahkan oleh Ustadz Mustafa Ismail. Fadhal, silakan. Ini pelakat nih, banyak ini. Nanti Gus Baha di rumahnya banyak pelakat ini. Mudah-mudahan lemarinya ada Gus ya buat banyak. Buat Habib Jindan juga dan buat Gus Baha. Baik. Ustaz, ya. Nah, ini. Saking girangnya sama Gus Baha sampai lupa plakatnya mesti kasih. Salaman duluan, plakatnya belum. Baik. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tutup majelis kita dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita setelah ini ada majelis rohah nanti dipandu oleh MC. Dan saya sebagai moderator pamit diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.